menyebabkan resistensi terhadap penyakit tertentu atau perubahan dalam struktur fisik. Contoh-contoh spesies yang berevolusi melalui mutasi gen adalah resistensi malaria pada manusia, yang dimana mutasi gen pada sel darah yang menyebabkan sel darah merah menjadi sickle cell atau sel darah merah yang berbentuk sabit ternyata memberikan resistensi terhadap infeksi malaria. Dan yang kedua, mutasi gen pada hewan ternak, misalnya domba Anfon yang memiliki kaki pendek. Mutasi ini menyebabkan perubahan struktur fisik. Dan yang ketiga, mutasi pada gen yang mengendalikan waktu berbunga pada tumbuhan. Nah, mutasi pada gen ini dapat menyebabkan tumbuhan berbunga lebih awal atau lebih lambat. Dan pertanyaan berikut akan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa faktor yang mempengaruhi kromosom sehingga kelebihan kromosom? Nah, kelebihan kromosom adalah suatu kondisi yang dikenal sebagai aneuploidi. Nah, terjadi akibat berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelahan sel, terutama meiosis atau pembelahan sel gamet, dan juga mitosis atau pembelahan sel somatik pada tahap awal perkembangan embrio. Nah, terdapat beberapa faktor yang pertama itu kesalahan dalam pembelahan sel atau non-dijakson. Nah, ini adalah penyebab utama kelebihan kromosom. Nah, non-dijakson ini adalah kegagalan kromosom homolog pada meiosis 1 atau koramid pada meiosis 2 dan mitosis. Nah, untuk berpisah dengan benar dan pergerakan kutub sel yang berlawanan selama pembelahan sel. Akibatnya sel anak menerima terlalu banyak kromosom sementara sel anak lainnya kekurangan kromosom. Faktor yang kedua adalah faktor usia ibu. Nah, faktor usia ibu ini adalah salah satu faktor risiko yang paling dikenal dengan aneuploidi, terutama trosimid seperti sindrom Down adalah usia ibu yang meningkat. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Nah, meskipun sebagian besar kasus aneuploidi terjadi secara acak, ada bukti bahwa faktor genetik dapat memainkan peran dalam meningkatkan risiko non-dijakson. Ada beberapa individu atau keluarga. Nah, gen-gen yang terlibat dalam regulasi meiosis, pembentukan dan fungsi spindel atau positomotif dapat memiliki variasi yang meningkatkan kemungkinan kesalahan segregasi kromosom. Namun, identifikasi gen-gen spesifik dan berperan mereka menjadi area penelitian yang aktif. Bagaimana? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Yudit. Bagaimana mutasi gen dapat berpengaruh pada kemampuan organisme beradaptasi dengan lingkungan? Nah, mutasi gen memainkan peran krusial dalam kemampuan organisme untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, meskipun sebagian besar mutasi bersifat netral atau merugikan, beberapa mutasi dapat menghasilkan variasi genetik yang menguntungkan, meningkatkan kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi dengan lingkungan tertentu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Berikan contoh dari dampak-dampak mutasi dalam kehidupan. Nah, di sini mutasi genetik adalah perubahan dalam bentukan DNA atau organisme. Dampaknya bisa sangat bervariasi, mulai dari tidak terasa hingga menyebabkan perubahan fenotip yang signifikan. Dan di sini ada dampak merugikan. Contohnya penyakit genetik pada manusia. Nah, banyak penyakit pada manusia disebabkan oleh mutasi genetik. Di sini salah satu penyakitnya yaitu anemia sel sabit, disebabkan oleh mutasi titik pada gen yang mengkode subunit beta globin dari hemoglobin. Nah, di sini yang kedua itu penyakit genetik pada hewan. Nah, hewan juga dapat mengalami perubahan genetik akibat mutasi. Nah, contoh penyakit di sini yaitu displasia pinggul pada anjing. Nah, beberapa ras anjing rentan terhadap displasia pinggul pada anjing. Ini suatu kondisi di mana seli pinggul tidak berbentuk dengan benar. Yang berikut itu pada kelaminan pada
kelainan pada tumbuhan, di mana mutasi dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan dan perkembangan atau ketahanan pada tumbuhan. Dan di sini penyakitnya yaitu albinisme. Nah, mutasi pada gen yang terlibat dalam produksi klorofil dapat menghasilkan tumbuhan albino yang tidak dapat melakukan fotosintesis secara efektif dan seringkali tidak bertahan hidup. Nah, di sini ada dapat menguntungkan, di mana yang pertama itu adaptasi terhadap lingkungan. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, mutasi adalah sumber utama variasi genetik yang memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini contoh penyakitnya itu resistensi antibiotik pada bakteri. Yang kedua itu dalam pertanian dan pembudian. Contoh penyakitnya di sini yaitu peningkatan hasil panen. Nah, mutasi pada gen yang mengatur ukuran buah, jumlah biji dan pertumbuhan keseluruhan dapat menghasilkan varietas tanaman dengan hasil panen. Jawaban selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rida dengan bunyi pertanyaan, apa yang terjadi jika organisme itu kehilangan atau kelebihan kromosom pada organisme dan bagaimana hasilnya terhadap evolusi. Nah, kalau kelebihan kromosom itu menyebabkan ketidakseimbangan jumlah gen dari organisme tertentu. Nah, organisme yang salinan yang lebih ini akan mengalami gangguan seperti sindrom Klinefelter. Itu terjadi pada pria, di mana kelebihan ini akan mengganggu atau akan merubah karakteristik fisik dari si pria tersebut. Nah, sedangkan kalau kekurangan kromosom itu sama halnya dengan kelebihan, tetapi kekurangan kromosom ini dia lebih nyaris, lebih parah dibanding kelebihan kromosom, karena hilangnya satu kromosom dalam gen atau organisme tertentu. Contohnya pada wanita, sindrom Klinefelter. Nah, kehilangan satu gen dalam kromosom dalam organisme